Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Saya mahasiswi Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang kitab apa saja yang memuat hadis sahih. Nah, sebelum kita masuk pembahasan, saya ingin memberikan suatu informasi bahwa pada abad ketiga Hijriah itu dikenal sebagai puncak kejayaan dalam sejarah kodifikasi hadis. Pada masa itu, para ulama mulai menyusun kitab-kitab hadis secara sistematis dengan standar seleksi yang lebih ketat dan seleksi hadis yang lebih terstruktur. Nah, sehingga lahirlah ulama-ulama hadis yang sangat berpengaruh, seperti Imam Bukhari dengan kitabnya Sahih Bukhari, kemudian Imam Muslim dengan kitabnya Sahih Muslim, dan Imam An-Nasa'i dengan Sunan An-Nasa'inya, kemudian imam-imam yang lainnya. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Sahih Bukhari. Dan salah satu latar belakang penyusunan kitab Sahih Bukhari ini adalah pada waktu setelah Imam Bukhari membaca hadis-hadis karya ulama besar, beliau menemukan hadis yang tercampur antara sahih dan dhaif, sehingga membuat Imam Bukhari berinisiatif untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih saja agar dapat memudahkan bagi orang yang hendak merujuk dalil suatu permasalahan tanpa kesusahan lagi menganalisis kualitas sanad dan matan hadis tersebut karena sudah terseleksi. Nama lengkap Imam Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Beliau lahir di kota Bukhara pada hari ke-13 bulan Syawal tahun 194 Hijriah atau bertepatan dengan 21 Juli 810 Masehi pada siang hari setelah sholat Jumat ditunaikan. Dan beliau wafat pada hari Sabtu malam Idul Fitri pada tahun 256 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 870 Masehi di Bukhara dalam umur 62 tahun. Kemudian kita lanjut ke pembahasan sistematika penulisan Sahih Bukhari. Di sini ada 4 macam. Di antaranya yang pertama, sistematika Sahih dan Sunan, yaitu sebuah kitab yang disusun dengan cara membagi menjadi beberapa kitab, dan tiap kitab itu dibagi menjadi beberapa bab. Kemudian sistem yang kedua, sistem musnad, yaitu sebuah kitab hadis yang disusun menurut nama periwayatan pertama yang menerima dari Rasul, seperti semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar itu diletakkan di Abu Bakar. Kemudian yang ketiga, yaitu kitab hadis yang disusun berdasarkan 5 bagian-bagian tertentu, yaitu hadis yang berisi perintah, larangan, khobar, ibadah, dan yang berisi tentang af'al secara umum. Kemudian yang keempat, kitab yang disusun berdasarkan sistematika kamus. Nah, kitab Sahih Bukhari ini disusun dengan memakai sistematika model pertama, yaitu dengan membagi beberapa judul tertentu dengan istilah kitab berjumlah 97 kitab. Istilah kitab dibagi beberapa subjudul dengan istilah bab berjumlah 4.550 bab. Nah, kemudian dimulai dengan bab Badul Wahyi, kemudian disusul dengan Kitabul Iman, Kitabul Ilm, dan seterusnya dengan jumlah hadis secara keseluruhan 7.275 hadis, termasuk yang terulang atau 4.000 hadis tanpa pengulangan. Dan kitab yang kedua yaitu Sahih Muslim yang dikarang oleh Imam Muslim. Nama lengkap beliau adalah Abu Husain Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Beliau lahir pada tahun 204 Hijriah dan beliau adalah dari Bani Musyair yang merupakan golongan suku Arab di wilayah Iran atau di wilayah Naisabur. Nah, kemudian beliau akhirnya wafat pada hari Ahad tahun 261 Hijriah dan pada saat itu beliau berusia 55 tahun. Setelah itu kita masuk ke pembahasan syarat yang digunakan oleh Imam Muslim ketika memasukkan hadis-hadis ke dalam kitab sahihnya. Nah, yang pertama, beliau hanya meriwayatkan hadis dari para periwayat yang adil dan dhabit. Maksudnya yang kuat hafalannya dan daya ingatnya itu kuat. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan kejujurannya serta amanah. Yang kedua, beliau hanya meriwayatkan hadis-hadis yang musnad atau yang lengkap sanadnya dan hadis marfu. Nah, maksud hadis marfu di sini yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi, dan beliau tidak meriwayatkan hadis yang mauquf dan mu'allaq.
Kesimpulan dari pembahasan saya kali ini adalah bahwa Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu disusun dengan proses yang panjang, teliti, dan selektif terhadap ratusan ribu hadis. Kitab ini juga menjadi bukti nyata bahwa betapa besar usaha para ulama dalam menjaga keaslian ajaran Nabi, dan keduanya pun tidak disusun secara cepat, melainkan melalui perjalanan panjang, penuh ketelitian, dan kesungguhan yang luar biasa. Bahkan Imam Bukhari dan Imam Muslim itu rela menghabiskan waktu bertahun-tahun berpergian ke berbagai tempat dan menyeleksi ratusan ribu hadis demi memastikan hanya yang benar-benar sahih yang dimasukkan ke dalam kitab mereka. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. And so, if you found any mistake for me, please forgive me, because humans are prone to error and forgetfulness. Last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.